Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Penjelajah dan pemerhati infrastruktur Sumatera Barat, baik yang berada di ranah maupun yang berada di perantauan. Saya mendoakan semoga sobat sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat sekalian, pada kesempatan ini saya sedang berada di Kapalo Hilalang, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan kepada sobat sekalian bagaimana proses pembangunan tol Padang Cicingcin pada bagian-bagian akhir ini. Bagaimana dapat kita lihat bahwa gunung itu adalah bagian terakhir yang sedang dikerjakan saat ini oleh pihak kontraktor dan akan dilanjutkan ke lokasi di mana saya sedang berada saat ini. Saya berada di pinggiran kolam seorang bapak ya yang tidak mau disebutkan namanya. Beliau adalah pengusaha kolam ikan dan menurut informasi yang disampaikan oleh beliau bahwa nanti tol itu akan lewat di pinggir dari lokasi kolamnya ini, yaitu di sekitaran pohon kelapa yang dapat kita lihat di ujung sana itu ya. Artinya apa? Artinya nanti persawahan yang luas di Kapalo Hilalang ini akan dibelah oleh jalan tol. Sebagaimana saya laporkan sebelumnya, bahwa di jalan lintas Cicingcin Bukit Tinggi, jalan nasional, itu nanti akan juga ada sebuah flyover yang akan segera dibangun oleh PT Utama Karya dalam waktu dekat. Dan dari flyover itu akan lanjut ke lokasi ini. Nah, gunung itu sekarang dalam proses pengerjaan. Dan rumah-rumah yang di sana itu seperti dapat kita perhatikan ya, itu telah dirubuhkan, artinya telah selesai proses ganti rugi. Nah, termasuk nanti rumah ini ya juga akan terdampak oleh jalan tol. Jadi rumah ini nanti juga akan dirubuhkan kalau ganti ruginya telah selesai. Sobat sekalian, sebagaimana dapat kita kutip dari kompas.com bahwa pembangunan ruas tol Padang Cicingcin ini ditargetkan bisa selesai pada triwulan kedua tahun 2024. Sebelumnya, proses konstruksi ruas tol sepanjang 36 km ini sempat terganjal pembebasan lahan. Namun hal itu sekarang sudah mulai terselesaikan. Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Dadang Perikesit pun telah meninjau ruas tol yang dikelola oleh PT Utama Karya dan dikerjakan oleh PT Utama Karya Infrastruktur pada Sabtu tanggal 4 bulan Maret tahun 2023 kemarin. Dan katanya dari 36 km seksi ini masalah pengadaan lahan yang sebelumnya menjadi kendala terbesar dari pelaksanaan konstruksi, alhamdulillah bisa mulai terselesaikan, ujar Danang kepada kompas.com. Selanjutnya beliau mengatakan semoga ruas ini segera tuntas pada triwulan kedua tahun 2024
dan Sumatera Barat segera memiliki jalan tol berkualitas yang akan menjadi contoh bagi pembangunan jalan di provinsi ini, katanya. Sebagai informasi, ruas tol Padang Sicincin merupakan salah satu seksi dari jalan tol Padang Pekanbaru yang memiliki panjang total 254 km. Rinciannya seksi 1 Padang Sicincin, seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh, seksi 4 Payakumbuh Pangkalan, seksi 5 Pangkalan Bangkinang, dan seksi 6 Bangkinang Pekanbaru. Ruas tol ini merupakan bagian dari sirip atau koridor pendukung jalan tol Trans Sumatera yang akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Semoga kehadiran tol Pekanbaru Padang secara keseluruhan nantinya membawa manfaat bagi perekonomian dan pariwisata kedua wilayah tersebut. Demikian Danang Perikesit. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Bapak Saprizal Ucok dari Pemprov Sumbar, masih ada beberapa mafia tanah yang masih berusaha untuk bermain di pengadaan lahan proyek tol Padang Sicincin ini. Tapi katanya hal tersebut tidak menjadi kendala dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Sebagai tambahan informasi sobat sekalian, daerah Kayu Tanam ini merupakan salah satu daerah penghasil durian terbaik di Sumatera Barat. Jadi sepanjang jalan lintas Sumatera di sini, sobat sekalian bisa melihat dan menikmati durian yang dijajakan oleh penduduk setempat. Durian-durian yang dipetik langsung dari pohon dari kebunnya masing-masing. Demikian sobat sekalian, mudah-mudahan laporan singkat ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera seksi Padang Sicincin. Demikian dari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, saya melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.